diskusiin masalah pendapatan nasional yang diskusi sama Pak Mugi. Udah, yuk. Nih, pertama tuh konsep dasar pendapatan devisa nasional. Keberhasilan perekonomian suatu negara itu dapat diukur melalui berbagai indikator ekonomi. Antara lain tuh ada ini untuk mengetahui pendapatan nasional, pendapatan per kapita, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga umum, dan posisi neraca pembayaran satu negara. Nah, pendapatan nasional itu juga dapat didefinisikan jadi tiga kelompok. Yang pertama itu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam satu periode tertentu. Biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua itu jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan yang ketiga itu jumlah pendapatan yang terima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, sekarang tuh pendapatan nasional tuh dikelompokkan itu menurut jumlah barang dan jasanya. Itu ada 3 tuh, ada GDP, GNP, sama NNP. GDP itu Gross Domestic Product, GNP itu Gross National Product, sama NNP tadi kan, Net National Product. Nah, terus sekarang kalau misalkan kita mau bahas pendapatan nasional, kita mau bahas aspek apa nih yang lebih ini lagi terperinci? Gimana kalau misalkan ekspor-import aja? Kayaknya sih itu lebih bagus. Boleh tuh, boleh. Lebih gampang. Setuju ya? Setuju. Gimana mau? Ya udah. Lu tahu apa? Ekspor tau nggak? Ekspor. Kalau gue sih ekspor itu kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Nah, dari kegiatan itu tuh akan menghasilkan devisa bagi negara tersebut. Nah, secara umum itu produk ekspor dan impor itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu barang migas dan yang kedua itu barang non migas. Itu maksudnya barang migas sama non migas itu apa? Kalau barang migas itu barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Terus kalau barang non migas itu barang yang bukan berupa minyak bumi atau gas. Contohnya seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah gitu. Terus kan kebanyakan Indonesia tuh mengekspor produk produk pertanian, terus hasil hutan, hasil pertambangan, terus sama hasil industri, dan begitu juga jasa. Mungkin gue jelasinnya cuma sedikit aja kali ya, 2 aja kali gitu. Kalau hasil pertanian itu contohnya kopi, karet, kelapa sawit, cengkeh, tembakau, sama coklat, buah coklat. Nah ya gitu. Terus kalau hasil hutan itu contohnya kayu sama rotan. Itu saya. Kayunya itu kayu gelonggongan? Oh, enggak, bukan. Ini apa sih, kayunya tuh udah barang setengah jadi gitu. Udah bukan gelonggongan. Contohnya seperti mebel gitu. Ya, saya kan kalau gelonggongan kan ilegal. Masa kita ngekspor barang yang ilegal sih? Ada hukuman sendiri pastinya. Kalau lu sih bisa jelasin tentang impor? Kalau misalkan menurut pengetahuan gue nih ya, kalau misalkan impor itu kan berarti negara luar ngirim suatu barang ke negara kita kan. Itu bisa jadi devisa sendiri buat negara kita. Contohnya kayak misalkan negara Taiwan, dia ngirim mobil ke kita. Dia pengen jual mobilnya ke kita, atau dia taruhlah dia pengen jual mobilnya ke kita. Otomatis kan itu kan dalam perjalanan dari negara luar ke kita itu kan kena pajak kan. Nah, biasanya pajaknya suatu mobil itu, pajaknya barang itu lebih gede daripada harga barang itu. Taruhlah harga mobil itu sekian, berapa ratus JPY deh gitu kan. Harganya pasti lebih besar, dan itu pajak yang itu bisa jadi devisa buat negara kita kan gitu. Juga masih banyak lagi sih contohnya selain itu. Tapi ada dampak nggak sih dari impor tuh, dampak negatif atau dampak positif? Banyak nih kalau misalkan dari dampak positifnya ya. Kalau dampak positifnya itu yang tadi gue bilang, kalau misalkan dampak positif itu hasil dari pajaknya itu bisa buat devisa kita. Tapi kalau misalkan ininya apa, itu kan dampak positif. Kalau misalkan dampak negatif itu banyak banget. Jadi kayak misalkan gini, taruhlah itu kan dari negara luar, otomatis kan kita dengan ya kondisi kita yang sekarang lah, kita tahu otomatis kalau gue punya barang dari luar loh, misalkan kayak gitu kan, yang lebih ini ya kita masih itu kita ngerti kan gitu. Gila lo, gue punya barang dari luar loh kan gitu. Itu kan lebih gimana, lebih greget gimana gitu kan, otomatis lebih bangga kan punya barang dari luar.
Sedangkan kita sendiri sebagai mahasiswa emang kalau disuruh milih antara barang dari luar sama barang dari kita, kan kita lebih milih mana? Dari luar sih, karena ya itu dia gara-gara branded itu otomatis dia yang jual sama ke kita kan. Makanya dampak negatifnya itu barang dari kita tuh lebih jarang dilirik gitu sama orang-orang kayak kita gitu kan. Yang devisa itu apa? Yang tadi gue jelasin devisa ya. Devisa itu meningkatkan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diterapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya. Udah simpel aja sih yang gue tahu devisa. Terus gue novel, kesimpulannya gimana nih? Jadi kesimpulannya ya, ada gimana punya. Jadi kalau ekspor itu yang dibilang norma devisa itu apa? Meningkatkan pertumbuhan jumlah produksi. Terus kalau importnya itu kan nggak jauh beda ya, cuman bedanya itu apa sih namanya, pemasukan barangnya itu dari luar ke dalam. Terus itu juga ada hal baiknya dan ada hal buruknya. Yaudah itu aja kesimpulannya yang saya ambil. Jadi kan kita udah nyimpulin kan nih ekspor sama import kan kayak gimana kan ya tentang itu. Ya berapa nih? Ada jam pamongnya nih Di kampus 338. Ya, cus. Ya.